Analisis varian desain faktorial. Analisis varian faktorial merupakan kelanjutan dari analisis varian dua jalan. Perbedaan utama dengan analisis varian dua jalan yaitu pada analisis varian desain faktorial telah menambahkan adanya pengaruh bersama dari kedua variabel bebas yang disebut dengan interaksi. Kemudian tujuan dari analisis faktorial adalah metode statistik yang menganalisis akibat mandiri maupun akibat interaktif dari dua variabel bebas atau lebih terhadap suatu variabel terikat. Tujuannya itu menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti, dan juga dapat digunakan untuk membedakan variabel prioritas berdasarkan kemungkinan yang ada. Kemudian pengertian dari interaksi. Penelitian interaksi menurut Kerlinger 2000 menyatakan interaksi merupakan kerjasama dua variabel bebas atau lebih dalam mempengaruhi satu variabel terikat. Interaksi beraksi bawa kerja atau pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat, tergantung pada taraf atau tingkat variabel bebas lainnya. Pemahaman terhadap interaksi dan kajian analisis varian faktorial merupakan keterpaduan antara satu variabel penjelas dengan variabel penjelas lainnya dalam membentuk variasi yang terjadi pada variabel terikat atau dependen. Akibat adanya interaksi antara variabel penjelas yang satu dengan variabel penjelas lainnya, maka efek yang terjadi juga terjadi perubahan, sehingga dalam analisis varian desain faktor dikenal istilah efek utama atau main effect dan efek interaksi interaction effect. Berikut adalah contoh dari model variasi hasil belajar dijelaskan oleh variabel strategi pembelajaran dan kemampuan awal siswa, di mana berdasarkan ilustrasi ini dengan adanya dua variabel penjelas, variabel strategi pembelajaran dan kemampuan awal siswa, maka muncul satu bagian lagi akibat dari pertemuan antara variabel metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa. Bagian yang muncul akibat dari pertemuan antara variabel metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa disebut dengan interaksi antara variabel metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa A dan B. Bagian lain dari variabel hasil belajar siswa yang tidak dijelaskan oleh variabel model pembelajaran kemampuan awal siswa dan interaksi antara variabel metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa merupakan error atau residu. Yang merupakan error ini adalah bagian hasil yang pembelajaran kemampuan awal siswa. Kemudian efek utama atau main effect merupakan efek yang secara langsung ditimbulkan oleh variabel bebas atau dependen tanpa memperhitungkan kehadiran variabel dependen lainnya. Dari tabel berikut dari gambar berikut, interaksi dari kemampuan metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa keterpaduan antara variabel metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa dalam bentuk prestasi belajar. Akibatnya ada interaksi antara variabel penjelas yang satu dengan variabel penjelas lainnya, maka efek yang terjadi juga terjadi perubahan, sehingga dalam analisis varian desain faktor dikenal istilah efek utama atau main effect dan efek interaksi interaction effect. Efek utama merupakan efek yang secara langsung ditimbulkan oleh variabel bebas atau dependen tanpa memperhitungkan kehadiran variabel independen lainnya. Banyaknya main effect akan sebanyak variabel bebas atau independen yang dilibatkan dalam model penelitian. Apabila variabel bebas atau independen yang dilibatkan dalam model penelitian ada dua, maka akan terdapat dua main effect. Kemudian efek interaction effect, yaitu efek yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara satu variabel independen dengan variabel dependen lainnya dalam suatu model analisis. Dengan demikian, interaction effect merupakan suatu efek yang diakibatkan oleh suatu variabel independen dengan memperhitungkan kehadiran variabel independen lain. Berikut adalah jenis-jenis interaksi. Menurut Kerlinger 2000 menyatakan bahwa ragam interaksi dengan pola saling silang disebut dengan interaksi disornal, sedangkan interaksi dengan pola segaris yaitu variabel bebas berlaku efektif pada suatu tingkat dari variabel bebas lainnya disebut sebagai interaksi ordinal, di mana interaksi disornal terlihat di sini ada interaksi saling silang, kemudian ada interaksi signifikan ordinal yang lebih jelas dilihat di sini. Ini interaksi ordinal.
Perlu diperhatikan bahwa interaksi ini tidak selalu merupakan akibat dari Perlu diperhatikan bahwa interaksi tidak selalu merupakan akibat dari suatu interaksi sejati antara perlakuan-perlakuan eksperimental. Jika terdapat satu interaksi signifikan, ada 3 kemungkinan penyebabnya, yaitu penyebab dari interaksi yang muncul. Yang pertama adalah interaksi sejati, yaitu variabel ditimbulkan oleh interaksi yang sungguh-sungguh terjadi antara dua variabel dalam bersama-sama mempengaruhi sebuah variabel variabel. Penyebab pertama adalah interaksi sejati, yaitu varian ditimbulkan oleh interaksi yang sungguh-sungguh terjadi antara dua variabel dalam bersama-sama mempengaruhi sebuah variabel ketiga. Kemungkinan kedua adalah gala atau error. Dapat terjadi suatu interaksi signifikan yang muncul karena kebetulan semata-mata. Kemudian ketiga adalah interaksi terjadi karena adanya pengaruh atau efek yang bekerja pada suatu tingkat eksperimen namun tidak bekerja pada tingkat eksperimen lainnya. Berikutnya yaitu keunggulan analisis. Berikutnya adalah keunggulan analisis faktorial variansi. Berkaitan dengan keunggulan analisis variansi desain faktorial, maka semua pembahasan di atas merupakan keunggulan yang penting terdapat analisis. Berikutnya adalah keunggulan analisis faktorial variansi. Beberapa hal yang merupakan keunggulan dari metode analisis variansi desain faktorial dapat disampaikan sebagai berikut. Membuat peneliti mampu manipulasikan dan mengendalikan dua variabel atau lebih secara serempak. Dalam penelitian pendidikan, misalnya kemungkinan bahwa hanya akan mengaji tentang akibat-akibat metode pengajaran terhadap prestasi, kita dapat pula akibat-akibat dari kedua metode bersangkutan dan kedua jenis penguat. Misalnya, dalam riset psikologi, kita dapat mengkaji akibat-akibat terpisah atau akibat gabungan dari banyak ragam variabel bebas seperti kecemasan, rasa bersalah, penguatan, prototipe, tipe, persuasi, ras, dan iklim kelompok terhadap banyak ragam variabel terikat seperti kepatuhan, penyesuaian diri atau konformitas, proses belajar, transfer, diskriminasi, persepsi, dan perubahan sikap. Selain itu, kita dapat mengontrol atau mengendalikan variabel-variabel seperti jenis kelamin, kelas sosial, dan lingkungan keluarga. Kemudian kedua, analisis varian desain faktorial lebih tepat atau lebih tajam presisinya daripada analisis satu arah. Kemudian terbukanya kemungkinan bagi kita untuk mengadakan kajian tentang akibat-akibat interaksi dari dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis faktorial memungkinkan kita menghipotesiskan interaksi karena akibat-akibat interaksi itu dapat kita uji secara langsung dalam analisis satu arah. Kita hanya mengatakan jika P maka Q, jika metode A maka hasilnya B. Sedangkan dalam analisis faktorial kita mengungkapkan kondisi atau persyaratan yang lebih kaya. Kita dapat mengatakan jika P maka Q dan jika R maka Q, yang alhasil sama dengan membuat pernyataan tentang akibat utama atau efek utama dalam suatu analisis faktorial yang sama saja dengan menyatakan interaksi. Berikutnya adalah prosedur analisis faktorial variansi. Dalam jam kembali dikelompokkan menjadi akibat 4, yaitu 2 jam, 3 jam, dan 4 jam, dan 5 jam. Sebagai variabel bebas kedua yaitu X2, yaitu kemampuan awal siswa yang dikelompokkan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Jumlah responden untuk masing-masing kelompok sebanyak 4 orang dan tingkat kesalahan yang dipilih yaitu 5%. Setelah dilaksanakan tes kepala sekolah di responden, maka diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah data dari hasil perolehan nilai dari responden. Untuk mencari hasil ini, kita menggunakan aplikasi SPS yang akan dijelaskan berikutnya. Berikut adalah pencarian menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan data di atas, pada variabel bebas lama belajar terdiri dari 2, 3, dan 4 dan 5 jam masing-masing. 12 responden yang terdiri dari kemampuan awal tinggi 4 responden, sedangkan 4 responden yang kemampuan awal rendah 4 responden. Pada variabel bebas diisikan dengan skor hasil tes yang dicapai oleh masing-masing responden sesuai dengan halaman waktu yang digunakan untuk belajar. Dengan demikian, masing-masing waktu belajar
ini digunakan untuk belajar. Dengan demikian masing-masing waktu belajar terdiri atas 12 responden sehingga lama belajar 2 jam ada 12 responden, lama belajar 3 jam ada 12 responden. Demikian juga untuk lama belajar 4 dan 5 jam masing-masing 12 responden sehingga total jadi 42 responden, di mana di sini terdapat X1 untuk lamanya belajar, kemudian X2 untuk kemampuan awal siswa, dan Y untuk hasil belajar siswa. Kemudian kita akan masukkan ke aplikasi SPSS. Pertama kita isi dulu variabel view, yaitu dengan pertama X1, kemudian kita isi label yaitu dengan lamanya belajar, kemudian value kita kasih value angka 1 dengan makna angka 1 tersebut adalah 2 jam. Kemudian kita tambahkan selanjutnya yaitu angka 2 dengan makna yaitu 3 jam. Berikutnya angka 3 lama durasi belajar 4 jam. Kemudian 4 dengan durasi label 5 jam. Kita tambahkan, kemudian kita oke. Kemudian kita isi berikutnya kita isi X2. Kemudian kita isi dengan kemampuan awal, yaitu dimana kemampuan awal ini terdiri kita perkirakan 1 adalah untuk tinggi, kita tambahkan, kemudian 2 untuk sedang, kemudian 3 untuk rendah. Tambahkan oke. Kemudian kita isi berikutnya adalah Y, yaitu ke labelnya kita isi dengan hasil belajar. Ini kita isi dengan setelah kita mengisi variabel data, berarti kita baru masuk ke data view. Yang pertama di sini ada X1, X2, dan X, di mana datanya sudah ada yaitu tinggi dan durasi belajar, kemampuan awal, tinggi rendahnya. Berarti kita isi yang pertama Y, X1 berarti 1, kemampuan awal 1, berarti ini 1, ini juga 1. Baiklah, setelah data dipindahkan yaitu X1, X2 dan Y dari tabel berikutnya, dari tabel di sini kita pindahkan ke aplikasi. Di sini kita bisa lihat sudah datanya sudah terisi, di mana ada 48 data, yaitu berikutnya adalah kita akan mencari tahap melakukan analisis varian desain faktorial, yaitu yang pertama yaitu klik analis, kemudian kita mencari general linear model dan univariate, kemudian kita pindahkan Y ke dependent variable, kemudian X1 dan X2 kita pindahkan ke fixed factorial. Setelah kotak seperti ini, kemudian kita lanjut dengan model. Kemudian kita pilih button, kita masukkan X1 ke kotak faktor yang konkret. Setelah itu X1 dan X2 sama terdapat pada kotak faktor konkret, kemudian pindahkan kotak model.
ini, default node ini kita pindahkan, kemudian kita pilih type yaitu to all to way, baru kita type sum all square-nya yaitu tab 1, lanjut continue. Setelah itu kita pilih post hoc yaitu x1 dan x2 ini kita pindahkan ke sebelah. Apple hak proses maka akan Apple variance aslinya akan aktif, yaitu kita pilih Bevaroni dan Turki. Kita lanjut ke box sehingga muncul harus seperti ini. Untuk variabel x1 kita pindahkan ke horizontal input error bar, kita oke. Berikut adalah hasil dari penggunaan SPSS dalam kasus tersebut, yaitu di sini ada dibagi analisis variasi, weighted subject faktor lamanya belajar, weighted test of weighted subject effect, kemudian adalah hotspotnya lama belajar. Di sini nanti akan dijelaskan di video berikutnya, yaitu mekanisme kemampuan awal, yaitu yang pertama, penentuan signifikasi umum. Hipotesis gabungan bersama-sama merupakan hipotesis yang menyatakan tentang efek perlakuan secara bersama antara variabel bebas atau satu perlakuan lama belajar dari variabel bebas lainnya perlakuan tingkat kemampuan awal. Hipotesis yang dapat dirumuskan untuk menyatakan efek gabungan antara lama belajar dan tingkat kemampuan awal tersebut adalah H0, tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa antar lama belajar, yaitu 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam, dan antar tingkat kemampuan awal siswa secara gabungan atau bersama-sama. H1, terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara lama belajar dan antar tingkat kemampuan awal siswa secara gabungan bersama-sama. Kemudian kedua, efek perlakuan lama belajar. Hipotesis tentang efek perlakuan lama belajar digunakan untuk menyatakan ada tidaknya perbedaan hasil belajar yang diakibatkan oleh perlakuan lama belajar tanpa memperhatikan perlakuan lainnya. Hipotesis yang dapat dirumuskan untuk menyatakan efek perlakuan lama belajar terhadap hasil belajar adalah sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan hasil belajar antar siswa yang lama belajarnya. A1, terdapat perbedaan hasil belajar antar siswa yang lama belajarnya. Kemudian ketiga, efek perlakuan tingkat kemampuan awal, tinggi, sedang, dan rendah. A0, hipotesis tentang efek perlakuan tingkat kemampuan awal digunakan untuk menyatakan ada tidaknya perbedaan hasil belajar yang diakibatkan oleh perlakuan tingkat kemampuan awal, tinggi, sedang, dan rendah tanpa memperhatikan perlakuan lainnya. Hipotesis yang dapat dirumuskan untuk menyatakan efek perlakuan tingkat kemampuan awal terdapat hasil belajar sebagai berikut. A0, tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang tingkat kemampuan awalnya tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian H1, terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang tingkat kemampuan awalnya tinggi, sedang. Kemudian yaitu yang keempat, efek interaksi antara lama belajar dengan tingkat kemampuan awal. H0, tidak terdapat interaksi yang signifikan antara lama belajar dengan tingkat kemampuan awal siswa. H1, terdapat interaksi yang signifikan antara lama belajar dengan tingkat kemampuan siswa, di mana hipotesis interaksi ini terjadi antara lama belajar dengan tingkat kemampuan awal digunakan untuk menyatakan ada tidaknya interaksi yang signifikan antara lama belajar dengan tingkat kemampuan siswa. Output hasil analisis varian desain faktorial yang dapat digunakan untuk membuktikan keempat macam hipotesis tersebut, yaitu disajikan pada tabel test between subject effect dengan tampilan sebagai berikut. Ini adalah tes subject between subject effect dengan kriteria pengujian. Yang pertama yaitu menggunakan coefficient signification dengan ketentuan jika nilai signification hitung atau probabilitas kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika signification hitung probabilitas besar dari 0,05 maka H0 diterima. Yang kedua, penggunaan koefisien F hitung dengan ketentuan jika koefisien F hitung besar dari F tabel maka H0 ditolak. Jika koefisien F hitung kecil dari F tabel maka H0 diterima. Hasil analisis sebagaimana yang disajikan pada tabel test between subject effect menunjukkan bahwa harga koefisien signifikasi untuk hipotesis 1 dan 3, hipotesis gabungan, efek lama belajar, dan efek kemampuan awal seluruhnya kecil
kecil dari apa yang ditetapkan 5%. Sedangkan untuk hipotesis keempat tentang interaksi antara lama belajar dengan kemampuan awal menunjukkan bahwa koefisien signifikasi besar dari apa yang ditetapkan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara lama belajar dan antar tingkat kemampuan awal siswa secara gabungan bersama-sama ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa antar lama belajar dan antar tingkat kemampuan awal siswa secara gabungan bersama-sama. H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan hasil belajar antar siswa yang lama belajar jam ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar antar siswa yang lama belajar. Kemudian H0 menyatakan tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa di tingkat kemampuan awalnya tinggi, sedang, dan rendah ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang tingkat kemampuan awalnya tinggi, sedang, dan rendah. H0 yang menyatakan tidak terdapat interaksi yang signifikan antara lama belajar dengan tingkat kemampuan awal siswa diterima, sehingga dinyatakan tidak terdapat interaksi yang signifikan antara lama belajar dengan tingkat kemampuan awal siswa. Yang kedua yaitu penentuan signifikasi perpasangan, di mana penentuan signifikasi perpasangan didasarkan pada kelakuan lama belajar. Didapatkan hasil lama belajar menggunakan yang telah dicari menggunakan SPS, yaitu terdapat multiple comparison. Uji signifikasi secara umum telah dilakukan. Selanjutnya itu diperlukan pengujian signifikasi untuk setiap pasangan. Hasil pengujian signifikasi secara umum pada analisis varian tersebut tidak dapat diartikan bahwa setiap pasangan pasti berbeda secara signifikan atau nyata. Penelitian perlu melakukan pengujian perbedaan per pasangan untuk menentukan pasangan mana yang berbeda secara signifikan dan pasangan mana yang tidak berbeda. Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada tabel multiple comparison tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasangan yang berbeda secara nyata signifikan. Salah satu ciri yang sangat mudah dikendalikan bahwa pasangan yang berbeda secara signifikan nyata, maka nilai pada kolom mean difference IJ diberi tanda bintang. Beberapa pasangan nyata yang berbeda secara nyata untuk hasil penelitian di atas dapat diterima sebagai berikut. Pasangan 2 dan 3 jam dengan koefisien mean difference sebesar 5 minus 5. Kemudian pasangan 2 dengan 5 jam dengan koefisien mean difference sebesar 3. Beberapa pasangan dinyatakan berbeda secara nyata untuk hasil analisis tersebut ditunjuk sebagai berikut, yaitu pasangan 2 dengan 3 jam dengan difference sebesar minus 5, kemudian pasangan 2 dengan 5 jam dengan koefisien mean difference sebesar 3. Kemudian sedangkan pasangan-pasangan lainnya dinyatakan tidak ada perbedaan, yaitu untuk pasangan berikut, yaitu pasangan 2 dengan 4 jam dengan koefisien mean difference sebesar min 3. Berikutnya pasangan 3 dan 4 jam dengan koefisien mean difference sebesar 2. Kemudian pasangan 3 dengan 5 jam dengan koefisien mean difference sebesar 1. Kemudian pasangan 4 dengan 5 jam dengan koefisien mean difference sebesar min 0,0583 dengan signifikasi hitung sebesar 0,973. Hasil analisis per pasangan menunjukkan bahwa terdapat dua pasangan yang berbeda secara nyata signifikan, yaitu pasangan 2-3 jam dengan pasangan 2 dengan 5 jam. Sedangkan untuk pasangan 4 lainnya dinyatakan tidak ada perbedaan, yaitu pasangan antara 2-4 jam dan 3-4 jam, 3 dengan 5 jam, dan pasangan 4 dengan 5 jam. Kemudian penentuan signifikasi per pasangan didasarkan pada kemampuan awal siswa. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa hasil pengujian signifikasi secara umum pada analisis varian tersebut tidak dapat diartikan bahwa setiap pasangan pasti berbeda secara signifikan atau nyata. Kemudian berdasarkan hasil analisis ditampilkan pada tabel multiple comparison tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasangan berbeda secara nyata atau signifikan. Salah satu ciri yang sangat mudah dikenali bahwa pasangan berbeda secara signifikan nyata, maka pada kolom mean difference dia diberi tanda bintang. Beberapa pasangan dinyatakan bahwa secara nyata untuk hasil analisis di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pasangan kemampuan awal tinggi atau kemampuan awal rendah dengan koefisien mean difference sebesar 6,5 dengan signifikasi hitung sebesar 0,0. Pasangan kemampuan awal sedang kemampuan awal rendah dengan koefisien mean difference sebesar 5,6250 dan signifikasi hitung sebesar 0,0. Sedangkan pasangan lain dapat dinyatakan tidak ada perbedaan, yaitu untuk pasangan kemampuan awal tinggi, kemampuan awal sedang dan koefisien mean difference sebesar 0,8750 dan signifikasi hitung sebesar 0,674. Berikutnya ketiga, penentuan komponen varian. Komponen yang dapat
terdapat pada output analisis varian desain faktorial berupa jumlah kuadran model, sum of squares expand model, jumlah kuadran pada variabel bebas X1 atau sum square variabel bebas X1, jumlah kuadran pada variabel bebas X2, sum of square variabel bebas X2, jumlah kuadran pada variabel interaksi, dan jumlah kuadran residu atau error, atau sum of square residual atau error. Penentuan komponen varian ini dimaksud untuk menentukan besar dan efek yang diakibatkan oleh masing-masing komponen atau model gabungan X1, X2, interaksi X1 dan X2 dan komponen lainnya. Untuk memberikan apa makna dari angka-angka seperti yang dihasilkan perlu ditunjukkan kembali tabel between of efek berikut. Ini tabel between subject efek berikut, yaitu terdapat model yaitu X1, X2, kemudian X gabungan antara X1 dan X2, kemudian error, terdapat TPL sebetulnya pertama yaitu ini hasilnya dan diferensiasinya ini, kemudian mean square-nya ini dan F-nya ini dan signifikasinya ini, yaitu terdapat gabungan antara X1 dan X2, terdapat signifikasi yaitu 647 dengan berdasarkan output hasil analisis SPSS yang ditampilkan pada tabel test of between subject effect untuk masing-masing sumber variasi atau source of variation, besarnya dapat dihitung dengan cara berikut. Pertama, presentasi komponen varian antara model explanation dengan model diperoleh sebesar dengan angka yang telah didapatkan dengan SPSS tadi. Kemudian kita cari dengan presentasi yaitu 32263,638 dikali 100 dapat 99%. Angka sebesar 99,9% ini merupakan efek gabungan bersama-sama antara variabel lamanya belajar dan tingkat kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar. Kemudian presentasi komponen varian antar kelompok variabel bebas X1 diperoleh sebesar 99,77%. Angka sebesar 99,77% ini merupakan efek variabel bebas lamanya belajar terhadap hasil belajar secara sendiri tanpa memperhitungkan kemampuan awal siswa. Kemudian yang C, presentasi komponen variabel antara kelompok variabel bebas X2 diperoleh sebesar 0,12%. Angka sebesar 0,12% ini merupakan efek variabel bebas terikat kemampuan awal terhadap hasil belajar secara sendiri tanpa memperhitungkan lamanya belajar. Kemudian presentasi komponen variasi antara variabel S1 dengan variabel X2 gabungan yaitu terdapat 0,01% diakibatkan oleh interaksi antara variabel lama belajar dan variabel kemampuan awal interaksi belajar. Kemudian interaksi pada komponen yang dapat dijelaskan model yang komponen variabel tidak dapat dijelaskan atau yaitu 0,1. Berdasarkan hasil analisis varian faktor tersebut berarti bahwa sebesar 99,9% varian pada variabel terikat hasil belajar siswa disebabkan oleh variasi atau hasil analisis varian desain faktorial tersebut berarti bahwa sebesar 99,9% varian pada variabel terikat hasil belajar siswa disebabkan oleh variasi atau perbedaan pada nilai variabel bebas yang merupakan lamanya siswa belajar dalam jam dan tingkat kemampuan awal secara gabungan atau bersama-sama. Selebihnya sebesar 0,1% tidak diketahui sebabnya tidak dapat dijelaskan oleh model yang sudah dijelaskan seperti gambar yang ini tadi. Yang ini adalah contoh dari interaksi antara X1 dengan X2 yang 0,01% tadi. Demikian hasil penyampaian dari saya. Berikut saya mohon maaf jika ada. Demikian hasil penyampaian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Gina. Demikian hasil penjabaran dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Gina. Baik, saya Gina Terinaya. Saya akan melanjutkan materi tentang analisa korelasi. Yang mana pengertian analisa korelasi menurut para ahli yang pertama
Menurut Crickstone dan Cowden, ketika suatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan korelasi. Yang kedua, menurut Agus Irianto, korelasi merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antara variabel tersebut bisa secara korelasional dan juga bisa secara kausal. Yang ketiga, Supardi menjelaskan analisa korelasi merupakan suatu bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal, dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Maka pengertian dari analisa korelasi ini adalah teknik statistik untuk menentukan kekuatan dan bentuk hubungan antara variabel yang dapat dibuktikan nilainya secara kuantitatif. Ada 3 jenis hubungan korelasi. Yang pertama, hubungan korelasi positif. Hubungan korelasi dinyatakan positif itu ketika menimbulkan efek yang sejalan. Maksudnya, ketika variabel bebasnya itu tinggi, maka variabel terikatnya pun juga tinggi. Atau sebaliknya, jika variabelnya rendah, maka variabel terikatnya juga rendah. Bisa kita ambil contoh pada judul misalnya dampak tingkat literasi siswa terhadap hasil belajar. Maka ketika tingkat literasi siswa tersebut tinggi, maka hasil belajar siswa itu tersebut juga tinggi. Yang kedua, hubungan korelasi negatif. Hubungan korelasi dinyatakan negatif ketika memiliki efek yang berlawanan. Contohnya, penerapan soal berpikir tingkat tinggi terhadap hasil belajar. Maka di sini, semakin tinggi tingkat soal, itu bisa saja nilai terhadap hasil belajar siswa itu semakin rendah. Jadi, efeknya itu berlawanan. Terus yang ketiga, jenis hubungan korelasi yaitu hubungan tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Pola nilai hasil analisis korelasi. Yang pertama, hubungan korelasi positif. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati plus 1, berarti pasangan data variabel memiliki korelasi linear positif yang kuat atau erat. Yang kedua, hubungan korelasi negatif. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati minus 1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel memiliki korelasi linear negatif yang kuat. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Pengertian korelasi produk momen. Produk momen dikembangkan oleh ahli pada tahun 1895 oleh Carl Pearson, sehingga juga dikenal dengan korelasi Pearson. Menurut Firdaus, korelasi Pearson merupakan korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Korelasi Pearson digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel jika data kedua variabel berskala interval atau rasio. Manfaat atau kegunaan korelasi Pearson. Yang pertama, menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel suatu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam Pearson. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel-variabel, yang mana dapat kita lihat pada sebelah kanan ada tabel tentang pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasi, yang mana nilai korelasi sampel R 0,00 sampai 0,09 itu interpretasinya hubungan korelasinya diabaikan. 0,10 sampai 0,29 interpretasinya adalah hubungan korelasi rendah. 0,30 sampai 0,70 itu hubungan korelasi sedang atau moderat. Lebih dari 0,70 itu hubungan korelasi sangat kuat. Syarat data yang digunakan dalam korelasi Pearson. Menurut Agus Irianto, dalam penggunaan korelasi, Pearson memiliki beberapa syarat. Yang pertama, pengambilan sampel dari populasi harus random atau acak. Yang kedua, data yang dicari korelasinya harus berskala interval atau rasio. Yang ketiga,
variasi skor pada kedua variabel yang akan dicari korelasinya harus sama. Yang keempat, distributor skor variabel yang dicari korelasinya hendaknya merupakan distribusi unimodal. Yang kelima, hubungan antara variabel X dan Y hendaknya linear. Dengan asumsi dalam korelasi persen di antaranya, yang pertama, terdapat hubungan linear antara X dan Y. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, variabel X dan Y simetris, artinya variabel X berfungsi sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Yang keempat, sampling representatif. Yang kelima, varian kedua variabel sama. Nah, di sini ada rumus dari koefisien korelasi, yang mana R itu adalah koefisien korelasi, N banyaknya observasi atau jumlah data, dan XY adalah variabel yang akan diukur. Jadi di sini jumlah data dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari jumlah data dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Jadi jika di sini sigma X dikuadratkan, sedangkan di sini adalah jumlah keseluruhan dari X kuadrat. Lalu dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Selanjutnya menentukan hipotesis. Hipotesis statistik itu ada dua jenis, ada H0 berbanding dengan rho sama dengan 0, yang artinya tidak ada korelasi yang berarti pada kedua variabel. Yang kedua, H1 banding rho tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi yang berarti pada kedua variabel. Keputusan uji tergantung pada hasil perhitungan koefisien korelasi atau R hitung atau harga p-value. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel atau p-value kurang sama dari 0,05, maka diperoleh kesimpulan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh adalah signifikan. Selanjutnya, koefisien determinansi. Koefisien determinansi dilambangkan dengan R kuadrat. Adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R kuadrat dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas dalam regresi linear. Jadi di sini supaya untuk memudahkan koefisien determinansi ini bisa kita persenkan. Jadi R kuadrat dikali dengan 100%. R kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan 100%. K kuadrat sama dengan 100% dikurang R kuadrat. K kuadrat adalah besarnya koefisien lainnya, jadi adanya koefisien lain yang menentukan. Dan R adalah koefisien korelasi. Selanjutnya, pengaplikasian dalam proses prediksi. Ini kita ambil contoh secara kerjanya secara manual. Jadi misalnya pada contoh penelitian yang berjudul hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa. Diperoleh data sebagai berikut. Jadi di sini terdapat jumlah datanya itu ada 45 dengan ada kecerdasan emosional dan hasil belajarnya. Jadi di sini kecerdasan emosional itu akan kita lambangkan sebagai X dan hasil belajar itu kita akan lambangkan sebagai Y. Langkah pertama, membuat tabel untuk memudahkan dalam perhitungan manual. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y. X adalah kecerdasan emosional dan Y adalah hasil belajar. Untuk memudahkan kita bikin X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Lalu kita cari sigmanya. Nanti hasil dari penjumlahan X kuadrat, dari hasil Y kuadrat, dan hasil penjumlahan dari XY. Begitu juga dengan X dan Y. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi di sini kita sudah mendapatkan datanya. Jumlah datanya ada 45, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi N 45 dikali dengan sigma XY. Sigma XY adalah 151.072 dikurang dengan sigma X.
sigma X-nya 2984 dikali dengan sigma Y-nya ada 2228 per N 45 dikali dengan sigma X kuadrat, yaitu 203,30 dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan itu dapat hasilnya adalah 8.904.256. Lalu begitu juga dengan Y, kita kali N dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Hasil dari rumus ini menghasilkan 0,412. Lalu langkah selanjutnya, nilai R hitung di atas akan dikonsultasikan pada nilai-nilai R product moment. Adapun tabel-tabel nilai R product moment adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel R, di mana ketentuan dalam pengujian hipotesis adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H1 diterima dan hipotesis H0 ditolak. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0-nya diterima dan H1 ditolak. Jadi, R tabelnya tadi data kita ada 45. Maka kita bisa memakai taraf signifikan itu 5% maupun 1%. Tapi biasanya itu kita akan memakai taraf signifikan 5%. Maka di sini hasilnya 0,294 ataupun 0,380 untuk taraf signifikan 1%. Jadi di sini R hitung kita tadi ada 0,412. Sedangkan R tabel kita adalah 0,294. Maka R hitung lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikan 0,05. Jika kita ingin memakai taraf signifikan 0,01, maka R hitung kita juga lebih besar, yaitu 0,412, lebih besar dari R tabel yang nilainya 0,380. Maka artinya di sini H1 diterima, maka H0 ditolak. H0 itu biasanya tidak ada hubungan. H0 itu kita buat dengan pernyataan tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Maka karena H0 ditolak, maka H1 diterima, sehingga artinya ada korelasi antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa. Lalu di sini kita lanjut mencari koefisien determinan. Koefisien determinan tadi rumusnya adalah R kuadrat dikali 100%. Jadi 0,412 ini kita kuadratkan dan dikali 100 itu hasilnya akan 17%. Untuk mencari K kuadrat itu 100% dikurang dengan 17% menghasilkan hasil 83%. Artinya, kecerdasan emosional dapat mempengaruhi 17% kecerdasan, sedangkan 83% lainnya dapat dipengaruhi oleh hal lain. Nah, di sini tadi kita mendapatkan R hitungnya adalah 0,412. Jadi kita bisa ngecek apakah kriteria korelasi tersebut 0,412, berarti kita berada di hubungan korelasi yang sedang atau moderat. Lalu selanjutnya menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama caranya, input data ke aplikasi SPSS pada data view. Yang kedua, masukkan kategori pada variabel view, input pada bagian name, X dan Y. X untuk kecerdasan emosional dan Y untuk hasil belajar. Pada intinya, X itu untuk variabel bebas, sedangkan Y itu untuk variabel terikat. Lalu, klik data view, analyze, correlate, lanjut ke bivariate. Masukkan kedua variabel, lalu checklist person. Selanjutnya, klik OK. Berikut beberapa ketentuan yang perlu diketahui. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sig F change itu kurang dari 0,05, maka artinya berkorelasi atau adanya hubungan. Jika nilai sig F change itu besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Pedoman derajat hubungan. Nilai persen korelasi 0,00 sampai dengan 0,20 itu artinya tidak ada korelasi. Nilai persen korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 itu artinya korelasi lemah.
Nilai persen korelasi 0,41 sampai dengan 0,60 itu artinya korelasi sedang. Nilai persen korelasi 0,61 sampai dengan 0,80 itu artinya korelasi kuat. Nilai persen korelasi 0,81 mencapai 1 itu korelasi sempurna. Nah, jadi nanti kita akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Jadi nanti kita akan melihat nilai sig-nya yaitu 0,02. 0,02 ini kecil dari 0,05, maka artinya berkorelasi. Atau dan kita lihat nilai persennya. Nilai persennya yaitu 0,45. Berarti artinya korelasi kita sedang. 0,45 berarti kita berada di sini. Berarti korelasinya sedang. Nah, kita langsung cobakan untuk yang SPSS. Di sini saya sudah ada data X dan Y-nya. Jadi kita bisa copy saja ke SPSS. Kita copy, kita paste. Lalu di bagian variable view itu kita isikan yang ini, kecerdasan emosional adalah X. Dan variabel terikatnya adalah Y. Untuk label kita isikan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Dan hasil belajar untuk variabel terikatnya. Desimal kita nolkan saja. Lalu untuk measure itu scale keduanya. Lalu kita lanjut ke data view. Jadi di sini sudah seperti ini. Kita lanjut ke analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini kita masukkan kedua variabelnya. Lalu checklist person, di sini sudah terchecklist person. Lalu klik OK. Nah, didapat seperti ini. Maka 0,1 itu lebih kecil dari 0,05, berarti adanya korelasi. Sedangkan persen korelasi kita 0,493, berarti tingkat korelasinya itu sedang. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu korelasi berganda. Nah, uji korelasi berganda itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Misalnya pada contoh penelitian yang berjudul menguji hubungan antara kompetensi dan motivasi terhadap hasil kinerja siswa. Jadi di sini terdiri dari dua variabel bebas, yaitu kompetensi dan motivasi, dan satu variabel terikatnya yaitu hasil kinerja siswa. Diperoleh data sebagai berikut. Jumlah sampelnya itu ada 84 orang. Jadi bisa dilihat. Jadi di sini total ada 84. Kompetensi itu kita lambangkan sebagai X1, variabel bebas 1. Lalu ada motivasi, itu variabel bebas 2, maka X2, dan kinerja, yaitu variabel terikat 1. Nah, di sini agar memudahkan pekerjaan dan untuk mempersingkat waktu, kita dapat menggunakan SPSS. Caranya, yang pertama, input data ke aplikasi pada data view. Kedua, masukkan kategori pada variabel view, input pada bagian name X1 untuk variabel bebas 1, X2 untuk variabel bebas 2, dan Y untuk variabel terikat.
pada bagian label input kategori yang diinginkan, misal pada X1 tadi yaitu kompetensi, X2 motivasi, dan untuk Y hasil kinerja. Lalu klik data view, analyze, regression, linear. Masukkan kedua variabel X1 dan X2 pada bagian independen dan variabel Y pada dependent. Pada bagian statistik, checklist R square change, lalu klik continue, klik OK. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Mari kita coba langsung. Di sini sudah ada data korelasi berganda. Kita kopikan saja. Kita copy. Kita masukkan ke SPSS. Ini kita hapus. Lalu kita masukkan data yang baru tadi. Paste. Lalu di sini variable view-nya harus kita atur kembali. Jadi ini X1, ini X2, lalu variabel terikatnya adalah Y. Desimalnya kita nolkan saja. Ini tadi kompetensi, motivasi, dan kinerja. Jadi kita kompetensi, motivasi, dan hasil kinerja. Ini juga scale. Lalu ada data view, sudah terlihat seperti ini. Maka kita klik analyze, regression, linear. Lalu kita masukkan X1, X2 ke independent. Karena dia variabel bebas. Sedangkan untuk dependent, variabel terikatnya kita masukkan hasil kinerja Y. Nah, jadi di sini pada statistik itu kita pilih R square change. Lalu continue, klik OK. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Terjemahannya kita lihat pada model summary. Jadi di sini sigmanya itu 0,00. Jadi 0,00 itu kurang dari 0,05. Maka ada hubungan antara motivasi kerja, motivasi apa? Jadi ada motivasi, kompetensi, dan hasil kinerja itu saling berhubungan. Lalu kita bisa lihat di sini hasil dari korelasi persennya itu adalah 0,49 ini. Jadi korelasinya itu sedang. Nah, artinya derajat hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat dikategorikan sedang. Nah, selanjutnya koefisien determinan. Tadi kan kita sudah mendapatkan harga R-nya, R kuadrat kali 100%. Maka artinya nanti kita akan mendapatkan R kuadrat dikali 100% itu adalah 25%. Sedangkan harga K kuadrat itu 100% dikurang dengan 25%. Berarti 75%. Maka artinya motivasi dan kompetensi dapat mempengaruhi kinerja sebesar 25% dan 75% ditentukan oleh faktor lain. Baik, sekian dari presentasi kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.